Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah. Ketemu lagi dengan saya Kang Nur di channel saya Kang Nur Gedang Putih. Ya, saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan pada video kali ini saya akan membahas seputar perceraian, ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Pernah trending di sosial media itu ada daerah tertentu tingkat perceraiannya sangat tinggi di masa pandemi, ya. Nah, apa saja penyebabnya? Selain karena faktor pandemi ya, apa saja penyebabnya? Ya, saya sudah merangkum beberapa masalah pokok yang sebenarnya ini menjadi hal-hal yang paling krusial atau yang paling bisa dikatakan itu sesuatu hal yang menjadi penyebab utama terjadinya perceraian. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah karena faktor perselingkuhan. Nah, ini kalau kebanyakan orang berprasangka perceraian itu terjadi karena faktor ekonomi, ya, kekurangan ekonomi. Tapi sebenarnya tidak. Faktor pertama adalah karena perselingkuhan. Ya, orang tidak akan selingkuh jika dia tidak memiliki ekonomi yang bagus. Nah, artinya kan gitu. Karena saya ingin mengajak Anda untuk berpikir, ketika orang kekurangan ekonomi, apakah dia akan melakukan perselingkuhan? Sangat minim. Ya, tidak. Faktor perceraian yang paling utama adalah karena faktor perselingkuhan. Ya, perselingkuhan itu bisa terjadi karena beberapa hal ya. Tentunya juga karena ada orang yang lebih menarik, yang lebih menggairahkan dibandingkan dengan pasangannya sendiri. Ya, ini faktor yang pertama ya, karena perselingkuhan. Ya, tentunya semua orang pasti juga tidak ingin ya diduakan oleh pasangannya ya. Gitu. Kemudian faktor yang kedua, nah ini karena masalah ekonomi. Ya. Faktor yang pertama tadi adalah perselingkuhan, faktor yang kedua ini masalah ekonomi. Ya. Setiap orang yang bisa dikatakan sedikit memiliki rasa syukur ya. Artinya pasti ketika bercerai yang disalahkan adalah faktor ekonomi. Pasangannya tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ya. Padahal ketika Anda berpikir ya mungkin inilah awal dari titik sebuah keberhasilan. Ya, tidak ada orang yang sukses itu tanpa ada sebuah rasa pahit terlebih dahulu. Ya kan? Jadi kalau masalah perceraian itu karena faktor ekonomi, ya bisa dikatakan orang yang bercerai itu bukan termasuk orang yang bersyukur gitu ya. Jadi jangan menyalahkan pasangan, tapi kita salahkan diri kita gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu karena faktor kecanduan. Nah, faktor kecanduan ini ada banyak sekali ya. Mulai dari kecanduan alkohol, kecanduan seks, terus kemudian kecanduan perbuatan hal-hal yang tidak menyenangkan ya, termasuk hal-hal yang bisa membuat pasangannya itu tidak nyaman ya. Jadi ada banyak sekali kecanduan, mulai dari seks ya, kemudian alkohol, main judi ya, dan lain sebagainya, yang mana ini pasti akan berpengaruh ke segala aspek dalam kehidupan rumah tangga ya. Jadi ini faktor kecanduan ini bisa dikatakan ini sebuah penyakit tapi susah sekali sembuhnya ya. Jadi kalau pasangan Anda punya faktor seperti ini, mulai dari sekarang kalian harus ingatkan, kalau ingin rumah tangga tetap utuh, harus bisa sembuh dari faktor kecanduan tersebut. Dengan cara yang seperti apa ya? Dialihkan perhatiannya, begitu ya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian faktor yang keempat ya, ada beberapa lagi. Faktor yang keempat itu bisa dikatakan karena tidak ada kecocokan ya, miskomunikasi, tidak pernah ada tujuan yang searah, yang sama-sama memiliki tujuan yang bagus, tidak ada. Termasuk juga ketika Anda berpatokan sama weton. Nah, ini kita kembali ke masalah spiritual. Kadang ada orang itu yang sangat percaya dengan hitung-hitungan weton. Ya, sangat percaya dengan hitung-hitungan weton. Contoh saja weton wage sama weton legi ya. Itu kan banyak orang yang percaya itu tidak
cocok karena itu pantangan, ya. Tapi saya punya teman, saya punya sahabat, juga saya punya kerabat yang mereka wetonnya juga yang sebagian besar orang itu percaya itu sebuah pantangan, tapi sampai sekarang terbukti mereka masih baik-baik saja, hubungannya harmonis, rumah tangganya berkembang dengan bagus, ya, rezeki juga tidak kurang-kurang amat, ya kan? Artinya ada orang itu juga yang punya kepercayaan seperti itu. Nah, akhirnya ketika punya kepercayaan tersendiri, ya, misalkan weton wage sama weton legi itu memiliki sifat yang sama-sama keras, artinya tidak ada yang mau mengalah. Nah, ini yang bisa dikatakan itu terjadi ketidakcocokan karena punya mindset, punya cara-cara tersendiri bagi masing-masing pasangan, ya. Ini kita sangkut pautkan dengan hal spiritual, ya, karena tentu memang ini saya yakin seseorang yang punya masalah seperti ini akan dilihat juga dari faktor spiritualnya. Nah, kemudian yang kelima, ya, ini yang jarang orang diketahui, ini faktor spiritual, yaitu adanya gangguan gaib di dalam rumah tangga. Saya kalau ingat itu pernah membahas sebuah video tentang ciri-ciri rumah tangga diganggu jin. Nah, ini harus Anda lihat, ya, ada beberapa faktor, ada beberapa hal yang bisa membuat rumah tangga kalian itu hancur, ya, karena salah satunya adalah karena ada gangguan gaib ini, ada gangguan jin, ya. Jadi mulai sekarang saya mengajak Anda untuk lebih peka dalam situasi rumah tangga. Anda harus mulai peka dengan kebiasaan pasangan, dan saya harap mulai dari sekarang mulailah untuk mencari solusi, ya, cara supaya rumah tangga tetap langgeng, cara supaya rumah tangga tetap harmonis. Nah, caranya apa saja? Ada banyak sekali. Jika Anda ingin sebuah sarana khusus, Anda bisa hubungi kontak layanan saya. Nanti bisa saya bimbing, saya berikan arahan apa sih yang bisa kalian lakukan secara spiritual untuk menjaga kebaikan energi di dalam rumah tangga kalian, ya. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat, ya, untuk kita semua, dan sampai ketemu di video selanjutnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.